kali. Sab'ina marrah. Kali 70 pahalanya. Jadi 70 kali haji sempurna. 70 kali haji umrah sempurna. Baca Quran setiap huruf 10. Bulan Ramadan kali 70 kali lagi. Masya Allah. Sedekah kali 700. Bulan Ramadan kali 70 kali lagi. Makanya kenapa kita banyak sholat taraweh, ya, 8 rakaat, 20 rakaat. Bagi yang mau mati lanjutkan 20 rakaat, ya. Abu Bakar malah lebih dari 30. Yang uzur-uzur mesti 30 ya Ustaz, ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini karunia Allah. Ada 7 amalan utama di bulan Ramadan. Insya Allah kita bahas yang akan datang. Abi insya Allah besok subuh rencananya, kalau ada janji mohon, Abi ada sahur di Gunung Sindur. Sahur di Gunung Sindur, ya. Jadi insya Allah nanti mungkin berbuka puasa di Gunung Sindur bersama kakak-kakak kalian, ya. Kalian juga sebentar lagi, 2 bulan lagi pindah ke Gunung Sindur, ya nak. Dari sini nanti naik truk, ya. Nah, rame-rame, ya. Ya, Pak Kasni naik kuda, ya. Ini perjalanan dakwah Abi kemarin, indah sekali, menyeberangi lautan. Ini yang ketiga kalinya ke Morowali, perjalanan 5 jam kurang lebih, ya. Dari Kendari menuju Morowali. Ini yang ketiga kalinya. Alhamdulillah ya Allah. 4 jam sampai 5 jam. Kalau gelombang besar 5 jam. Zikir enggak putus, wudu enggak putus. Ya Allah, nah insyaallah sampai tidur-tidur. Tapi menikmati karena itu bagian dari dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini gambar terbesar karena paling banyak yang mendoakan, maka ini rating yang paling atas. Ini dakwah di Morowali, ya. Jadi di lapangan, ya. Ini yang bom, ini perjalanan. Perjalanan 500 lebih kabupaten kota. Abi berdakwah mulai umur 16 tahun. Alhamdulillah rabbil alamin. Abang sekarang perjalanan dari Kendari menuju Morowali naik speedboat, kurang lebih safar dakwah ini 4 jam setengah. Doakan semuanya sehat walafiat, birwafillah. Allahu Akbar. Sekarang mulai menuju tengah laut, ya. Perjalanan jauh. Insyaallah semua diberkahi oleh Allah. The life is journey. Hidup adalah perjalanan, ya. Al-Hayah Safarah, dari alam arwah, alam rahim, alam dunia
Ini pun tidak lama, sebentar lagi kita akan masuk alam kubur, alam barzah, dan sebelumnya melewati alam sakaratul maut, yang kita mohon kepada Allah, Allahumma audina li nabi sakaratul maut. Ini sekilas ya nak, keadaan kita saat jalan dakwah Abi. Kemudian alam akhirat dimulai dengan alam kiamat. Allahu Akbar, mudah-mudahan Insyaallah dalam berkah Allah ilmuillah. Ini perjalanan. nanti kalian yang gantikan Abi dan lebih baik lagi dari Abi ya nak. Insyaallah, ini yang kemarin jihad. Abi tulis langsung komentar Abi di perjalanan. Abi terkejut mendengarnya. Harus jelas anak-anakku gimana jihad itu dalam Islam. Terorisme itu bukan jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Terorisme, barbarisme, bom bunuh diri, bom kimia, pembantaian dan kekejaman lainnya bukanlah jihad, dan itu bukan ajaran Islam. Islam agama damai dan keselamatan. Karena itulah kita disebut muslimun, kaum para penyelamat, kaum yang suka damai. Kalaupun berperang karena kezaliman yang luar biasa terjadi pada umat yang mulia ini, berperang karena diperangi, berperang karena bela diri, disinilah jihad itu menjadi wajib. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Syariat jihad terbagi dua. Jihadul harb. Apa sayang? Jihadul harbi. Jihadul harbi. Jihad perang, angkat senjata di wilayah umat Islam diperangi, seperti di Palestina, Afgan, Irak, Suriah, Afrika Tengah dan sebagainya. Itu pun dengan adab perang mulia. Tidak boleh merusak tempat ibadah manusia, membunuh anak-anak, para wanita dan orang tua yang tidak berperang dan sebagainya. Simaklah sabda Rasulullah SAW ini. Janganlah kamu berkhianat, janganlah kamu melakukan sadisme pada musuh, jangan membunuh anak-anak, wanita dan orang tua. Rawahu Tabrani dan Abu Dawud. Tetapi di wilayah damai seperti negeri kita tercinta Indonesia adalah jihadud dakwah. Apa nak? Jihadud dakwah. Jadi jihad ada dua, jihadul harbi, jihadud dakwah. Ingat ya, nanti kalau ada Abi pertanyaan sayembara nanti, kalian harus tahu jawabannya. Ya. Jihadud dakwah, jihad dakwah dengan lisan, tulisan, dan apapun yang Allah amanahkan pada kita menjadi medan dakwah, menjadi mesin dakwah. Ya nak? Menjadi medan dakwah, mesin dakwah, apapun yang Allah amanahkan. Hatta media sosial, Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Karena hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Perhatikan kalimatnya. Maka sabar dan kasih sayang strateginya. Subhanallah, sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan seorang mukmin kan nahli. Kan nahli. Apa sayang? Kan nahli. Seperti lebah. Karakter mukmin mirip dengan karakter lebah. Makannya lebah saripati bunga, halal, bervitamin. Itu orang mukmin. Makannya yang halal, yang bervitamin, yang bagus-bagus. Ikan halal nggak? Kalau langsung dimakan boleh nggak? Boleh. Boleh, cuma ndak sehat, ndak toyib namanya. Supaya toyib, mampir dia apa itu? Toyib, Bang Toyib. Ya sayang, toyib. Supaya halal itu nyaman, digoreng, dibakar, kasih bumbu, itu halalan toyib. Tapi belum tentu berkah. Pak Makmur, Pak Makmur namanya ya? Iya, memang begitu kalau lama nggak ketemu Pak Makmur ya? Betul. Mama.
Oh iya iya. Jangan sampai lupa nanti ditanya di akhirat, benar ini. Oh iya iya iya, siapa ya gitu. Ya. Nanti kita di akhirat begitu tuh, insya Allah masuk surga semua nih. Ya, siapa kan? Oh iya 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 begitu. Ini Pak Abah Ridwan, kita waktu itu dari mana ya? Dari luar negeri lah, dakwah. Teman kita Bang Emil semua pakaian putih, pakai peci putih, beliau enggak. Pakai jas nggak pakai peci. Masuk bandara Indonesia. Nah Arifin rombongan kita kan, beliau masuk rombongan kita, sama-sama berangkat. Rombongan kita begitu imigrasi melihat rombongan Ustadz, wih masuk VIP khusus lewat. Nah beliau karena nggak pakai putih, nggak pakai peci putih, ditahan sama imigrasi. Saya rombongan Ustadz, nggak percaya dia. Pak Ustadz dari jauh. Pak Makmur ya, no. Pak Makmur. Allahu Akbar. Jadi teman-teman berjamaah di masjid insya Allah tidak berpisah di akhirat nanti. Nah supaya barokah, ada halal thayyib. Ini sayang ikan halal digoreng enak thayyib, supaya berkah makan bersama. Itu namanya halalan thayyiban mubarakan. Tuh. Jadi orang yang suka bersama itu berkah. Ya bersama istri-istrinya barokah dia, tidak satu dia, berkah dia bagi-bagi ya. Allahu Akbar. Sahur bersama, buka puasa bersama, itu barokah. Makannya lebah saripati bunga, yang dikeluarkan lebah adalah madu, berakhlak mulia, bicaranya santun. Tuh. Kalau lebah hinggap tidak merusak, bahkan menyuburkan. Jadi di mana lebah itu banyak, subur pohon tanaman di situ. Abi ulang nak, bila lebah di situ banyak, subur tanaman tumbuhan di situ. Makanya jangan diganggu itu lebah. Begitulah orang beriman. Di mana dia berada, orang beriman bagus lingkungan itu. Makanya Azikroni berkah. Karena banyak orang-orang soleh di sini berkumpul semua orang soleh di Azikr. Nggak ada yang merokok, ibu-ibunya berjilbab. Ya satu dua adalah nggak apa-apa lah itu. Allahu Akbar, barokahnya lingkungan kita ini, mahal lingkungan ini. Kemudian lebah sangat kompak, persaudaraan seimannya kuat. Kalau satu lebah disakiti maka lebah bersatu membelanya, punya izzah, sangat ditakuti lawan. Wah. Kalau ada lebah makan yang kotor maka lebah lain bersatu mengusirnya. Ini ajaib nih, ada di YouTube, lihat ada lebah yang makan bunga yang memabokkan, Ustaz Nurani. Lalu dia pulang, lebah ini ketika pulang disambut sama teman-temannya dengan diusir karena dia nggak mau pergi, dibunuh. Jadi lebah itu menjaga kebersihan dirinya. Masya Allah. Ya. Dan sengatan lebah menjadi obat. Jihad pun berdampak positif. Wah. Ada tegasnya orang beriman. Nanti Abi ceritakan contohnya. Sengatan lebah menjadi obat. Ya. Abi sering sekali pengobatan sangat lebah di Cibubur itu enak sekali, badan enak, 5-6 hari 7 hari itu terasa enak. Cuma awalnya meriang juga ya. Sangat lebah mana sut. Tapi jangan lupa, lebah itu begitu menyengat dia mati. Begitu dia nyengat, dia mati. Lemah dia. Jadi satu-satunya senjata dia itu ya sengatan. Begitu dia lepas, dia mati. Artinya apa? Dia rela mati untuk membela saudaranya. Dia rela mati untuk berjihad. Nah itulah lebah. Masya Allah. Makanya Nabi menyebut kan nahal. Kenapa nggak disebut seperti
Sapi misalnya. Orang beriman seperti sapi. Enggak. Sapi itu hobinya makan terus. Temannya disembelih, makan dia masih siap. Padahal sembelih. Tuh, itu sapi itu. Kambing, lihat. Masih sempat kawin coba. Di sebelahnya disembelih, kawin dia. Itu kambing tuh. Babi apalagi. Kotorannya dimakan. Kotorannya, seburuk-buruk hewan gak makan kotorannya. Babi, kotorannya dimakan. Kenapa nggak disebut semut apa? Kan namal, ya nah? Kenapa tidak disebut kan namal? Orang beriman seperti semut. Semut ada kelemahannya. Dia rapi gerakannya, berbagi sama. Semut tuh hobinya numpuk. Itu kelemahan semut. Jadi kalau orang yang suka numpuk duit nggak dibagikan, persis kelemahan semut. Makanya orang beriman tidak disebut kan namal. Jama'a malahu wa'addada. Di luar kebutuhannya dia tumpuk. Padahal bagus banget semut tuh. Semuanya bagus, cuma kelemahannya itu satu dia. Kenapa nggak disebut kalfil? Orang beriman seperti gajah. Gajah itu sifat jeleknya apa? Pendendam. Jelek. Kalau lebah, kita ganggu hari ini, tok, kita disengatnya, besok dia nggak ganggu kita lagi, nggak akan nyengat lagi, selama tidak ganggu lagi. Kali pakai dendaman, ini orang yang ganggu kan, serbu, ini yang nimpukin kita kemarin. Enggak, lebah nggak begitu saya. Udah dia sengat sudah, bentol dulu tuh orang. Ya, pengobatan lebah itu ada hitungannya nah. Ntar cari sarang lebah lagi, lu sakit ya, dia timpuk tuh sarang lebah. Insya Allah itu mati sangit ya. Panas sayang, sengatan lebah tuh sangat panas sekali di badan kita. Sama kayak madu tuh ada takarannya, minum 3 sendok jangan lebih, kalau lebih panas badan kita ya. Karena itu lebah tuh utuh, madu itu utuh. 100 tahun pun madu itu utuh. Madu tidak pernah membusuk. Itu istimewanya madu. Makanya disebut dalam Quran obat, dalam surah An-Nahl ayat 59, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah itu madu yang beragam rasa dan warnanya. Ada warna putih madunya, ya kan? Ada hitam, ada coklat. Rasanya ada pahit, manis, ada yang hanta biasa. Di dalamnya obat bagi manusia. Jadi madu itu panjang umurnya. Orang yang sering minum madu panjang umurnya. Ibu-ibu, Bu, kalau bisa madu manis dimaskerkan di wajah seminggu sekali. Itu menghidupkan sel-sel wajah yang kering, yang mati menjadi fresh, segar. Kulit-kulit yang mati diganti dengan kulit yang baru. Muka bersih, bersinar. Biarkan 1 jam, kemudian usap dengan membaca Subhanallah dari kanan ke kiri. Walhamdulillah dengan air hangat. Insya Allah muka bersih, bercahaya. Dan suami mencium ibu, manis rasanya. Apalagi masih ada madunya, sangat manis, Masya Allah. Ketawa bocah, ya manis lah, bi ada madunya, katanya begitu. Bulan Ramadan, bolehkah mencium istri? Bolehkah mencium istri? Jawabannya 2. Ya, ini ada yang nanya, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri? Boleh, kata Nabi. Lalu yang di belakang agak ragu, nanya dia, ya Rasul, bolehkah mencium istri? Tidak. Wah, kok jawaban berbeda?
Rupanya Rasul melihat orangnya juga yang nanya. Kalau yang nanya model kayak Abah Ridwan yang sudah sepuh mencium istri, boleh. Tapi yang baru nikah, Rizky, mana Rizky? Baru nikah, bolehkah cium istri? Oh, bahaya, bisa membatalin puasa, bisa membatalkan puasa. Bang Inardi, boleh. Abah, boleh. Udah 80. Hah? Oh, yang mana bang? Oh, abang masih kencang. Oh, batal kalau begitu, enggak boleh. Ini Abi tulis sebelumnya. Ya sayang. Naik speedboat. Nah, ini lihat. Subhanallah, membiarkan penistaan agama mulia kita adalah kelemahan. Bersikap tegas dan bijak, garis bawahi, bersikap tegas dan bijak, kemudian memaafkan dan menyadarkan, apalagi menjadikannya mereka saudara seiman adalah sikap menjadikan mereka saudara seiman adalah sikap mulia dan izah seorang mukmin. Sahabatku tercinta, ya, tuh. Ini sama Ustaz Nurani waktu itu ya, iya. Abi ngajak dia sholat, ya, persis kayak kalian ditungguin sholatnya, ya. Pribadi mukmin itu pribadi lebah, senang berdakwah. Senang berdakwah. Ini dakwah bersama, siaran langsung Facebook. Habis sekarang sering siaran langsung. Nah ini dia. Masya Allah. Kayaknya nggak bisa jauh nih, keterbatasan. Ini saja. Bagaimana menyikapi orang yang melecehkan takbir Allahu Akbar, melecehkan syariat Allah untuk bermain-main, kemudian ia juga mereka tidak sengaja, hanya senang saja, tidak sadar, maka sikap kita tentu akan memaafkan, menyadarkan, dan menjadikan mereka adalah sahabat kita. Ini akhlak. Abi ngomong 3 hari yang lalu, sekarang Abi buktikan kemarin. Itulah dakwah. Apa yang di hati itu yang difikirkan, apa yang difikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Coba sayang, apa yang di hati itu yang difikirkan. Ikuti nak. Apa yang difikirkan itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Hidup seorang mukmin alif, lurus, istiqamah. Tuh. Jadi nggak ada yang dibuat-buat. Lembut tapi tegas. Kalau orang pantas marah tapi tidak bisa marah, keledai namanya. Ya nah? Orang kalau pantas marah tapi tidak marah, keledai. Imam Syafi'i qal, itu kata-kata Imam Syafi'i. Orang pantas marah tapi tidak marah, keledai itu. Anaknya nggak pulang semalaman, pergi kemana, dia nggak cari, itu orang tua keledai namanya. Ya. Subhanallah, maaf adalah the magic power, kata sakti yang punya daya rubah besar dari keadaan buruk menjadi baik dan mulia. Allah al-afu, maha pemaaf. Allah menyukai hambanya yang pemaaf.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anna ya karim. Sungguh dengan minta maaf dan memaafkan nisfu sual, separuh persoalan selesai. Sikap sifat hamba yang bertakwa, anta'fuwa aqrabu litaqwa, memaafkan itu dekat dengan ketakwaan. Akhlak teragung Rasulullah adalah luar biasa pemaafnya. Tanda seorang hamba yang dirahmati Allah, hadirnya sifat mudah memaafkan dan segera minta maaf kalau salah. Dan seorang mukmin agar diberi sifat maaf, doanya seorang mukmin minta menjadi seorang pemaaf dan mudah minta maaf. Minta kita sama Allah. Sifat mulia maaf, lawan katanya adalah sifat hina, yaitu dendam. Al-muntakim la yadkhulul jannah walau kana saqiqan. Pendendam tidak akan masuk surga walaupun benar. Dia benar. Orang salah, lalu yang salah minta maaf. 3 kali dia minta maaf, nggak mau dia maafkan. Padahal orang itu benar-benar minta maaf. Nggak bakal masuk surga orang yang benar itu. Al-afina 'anil nas. Kalau ayat depannya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang bertakwa itu Allah sediakan surga seluas langit dan bumi yang tanda-tandanya afina 'anin nas, memaafkan. Tuh. Jadi tanda ahli surga, mau lihat ahli surga di dunia gampang. Inginkah jamaah melihat ahli surga di dunia? Gampang. Pemaaf. Ingin melihat ahli surga di dunia? Pemaaf. Ingin melihat ahli neraka di dunia, walaupun dia rajin ke masjid, rajin puasa, haji, mau tahu ahli neraka? Pendendam. Titik. Ini agama ini. Ini agama ini. Sakit Pak Ustadz, sakit. Sakitnya di sini. Nggak bakal dimaafin. Nggak masuk surga dia. Biar puasa Senin Kemis, puasa Daud, haji 100 kali, umurnya panjang 100, pendendam, nggak bakal dia. Karena semua kita berdosa. Allah menyukai orang pemaaf karena Allah Maha Pemaaf. Yang tidak pemaaf tidak dimaafkan oleh Allah. Tuh, ya Allah. Az-zunub al-matruka, walaupun sudah bertobat kepada Allah belum selesai sampai ia minta maaf kepada siapa ia sakiti. Nah sayang, jadi belum selesai. Kita tobat pada Allah. Haji Ridwan ini bertobat, ya Allah, mulai hari ini hamba tidak akan maksiat lagi, hamba berazam taubat. Tapi pernah disakiti orang dan belum pernah minta maaf dan gak mau minta maaf. Tidak selesai sampai di akhirat, sampai berurusan diselesaikan di akhirat bersama dia nanti. Tuh berat ikhwah. Anak-anakku sayang, ada yang bobo, yang bobo bangun, yang bobo, ayo baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini siapa sayang? Bangun sayang, bangun nak, ayo. Jangan nunduk. Jangan pura-pura husu, ya. Jangan pura-pura husu, ya. Ya, karena pura-pura husu akan kelihatan, ya. Masya Allah. Pura-pura husu. Ya. Atau tadinya husu, tapi lama-lama jadi husu beneran, ya. Ini enaknya kalau sama-sama pernah jadi santri nih. Ya. Lihat
Dengan maaf suasana kaku menjadi cair, benci menjadi cinta, musuh menjadi sahabat. Inilah yang membuat hamba beriman itu senang bahagia dengan maaf. Ya. Bangun, iya sayang, terus keliling nak, cari teman-temannya yang bobo. Ini bagian keamanan ya. Mantap badannya ya. Masya Allah. Pakai semprot, semprotannya itu ada 3 mestinya, ya. Semprot yang kedua garam, semprot yang ketiga cabe, ya. Masih bangun belum bangun ya cabe, cus. Ya. Kalau dulu di pesantren dengar kiai tongkat aja kita loncat, ya. Sungguh abang sangat bahagia punya saudara-saudari baru menjelang Ramadan ini. Lebih bahagia lagi bila guru kita Ustadz Khotot, Babe Sadli dan para mahasiswa ditahan dibebaskan. Lebih bahagia lagi fitnah Ayahanda Habib Rizik Syihab dihentikan. Dan lebih bahagia lagi bila Bang Ahok meraih hidayah Allah. Damai agamaku, damai Ramadanku, damai negeriku. I love you all cause Allah. Muhammad Arifin Ilham. Tuh. Ini ya. Masya Allah. Nah ini dia nih. Cukup satu istri saja. Nah ini nih. Ya, ini dia ya. Ini ya. Ini namanya Raka. Ridwan Rizki. Ya. Nah ini berjilbab jadinya. Ya. Masya Allah. Nah ini jadi berjilbab jadinya. Itulah akhlak. Nah dikasih hadiah. Tuh, Masya Allah. Ya sayang. Dikasih hadiah. Jadi bukan benci-bencian. Tahadu, tahabu. Haji Ridwan kali nggak begini kali kalau Haji Ridwan nyelesainnya, ya. Lihat, dikasih hadiah, jilbab, lihat senang semuanya. Tuh ketawa, kasih baju abi ini bikin sendiri, abi bikin sendiri nah, bakal jahit, nggak dijual ini, sengaja abi kasih baju kesayangan abi. Nah, mereka pun akhirnya memakai. Berikut pecinya lagi, ya, Masya Allah. Nah itulah akhlak sayang. Jadi saudara jadinya, ya. Nanti kalian juga begitu jadi ulama nanti semua nih, ya, jadi ulama nih, Insya Allah, amin. Sekarang kita lihat iklan. Nah. Melayu bersyariah. Abi, kalau ini langsung Instagram bisa ya, Inardi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bulan Ramadan indah sekali ya nak, ya Allah, makasih ya Allah. Nah, ini Bang Amar, lihat, Bang Amar nih lucu nak, ya. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا وطاب وابد الهنا قد راق كاس الصفا وطاب وابد الهنا
namanya tuh nak? Beatbox. Hah? Beatbox. 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 Lucu ya. Habib padahal nggak begini dulu nih. Ya, kita ulang. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا 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 وصاب وابد الهنا قد راق كاس الصفا وطاب وابد الهنا. Insyaallah nanti Abi undang ceramah di diskotik. Cocok nih ya. Masya Allah. Nah ini Hotman akan membela Habib Rizik Syihab. Padahal berbeda keyakinan. Karena beliau punya hati nurani. Ya. Saya walaupun bukan muslim, saya tahu Habib itu benar. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Mulia sekali. Apalagi muslim. Nah, ini yang tukang bacok orang digebukin sama tentara, gak usah lihat ya. Ini dilihat di sini bisa nggak nanti ya? Coba ya. Benarkah umat Islam tidak toleran? Lihat fakta. Data dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa pertumbuhan gereja itu lebih cepat dan lebih banyak daripada pertumbuhan masjid. Pertanyaannya, tidak toleran di mana? Banyak pejabat-pejabat di Indonesia yang menempati jabatan-jabatan penting, Panglima ABRI, Panglima TNI, Menteri dengan posisi-posisi strategis, itu ditempati oleh orang non-muslim. Dan muslim sangat toleran. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib umat Islam ketika dia minoritas? Adakah toleransi? Tidak. Umat Islam dibantai di Patani, umat Islam dibantai di Moro, umat Islam diusir dari Rohingya, umat Islam tidak diberikan porsi apa-apa di India, umat Islam dibantai dan dihinakan terjadi di mana-mana di negeri-negeri yang umat Islam minoritas. Adakah toleransi di sana? Tidak sama sekali. Kita harus tahu nih, sabda Rasulullah, saya membuktikan rahasia pada mata ayam dan kokok ayam. Ya, ayam melihat malaikat. Ya. Kikikan kuda mengusir setan. Karena itu ikhwah, kalau di rumahnya ada kuda, jauh dari setan. Kikikan kuda menyakitkan setan. Setan takut dengan gigitan kuda. Wah, ini harus denger nih. Jadi warga senang kalau di Azikro ini ada kuda. Jadi setan-setan pada kabur semua. Ya. Dan cari kuda yang sering mengkikik. Ya. Mau cerita tentang kuda enggak? Mau cerita tentang kuda enggak? Ketahuilah bahwa binatang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah kuda. Kuda.
Kuda. Kuda. Saya udah jelaskan kuda kok kucing. Ya. Kedua, kata Rasulullah, kalau bukanlah wanita, kalau bukanlah istri-istri maksudnya, maka kuda adalah makhluk yang paling aku cintai. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ringkikan suara kuda sangat menyiksa setan. Dengar baik-baik ini. Kalau rumahnya sering kena gangguan setan, pelihara kuda. Karena ringkikan kuda sangat menyakitkan bagi setan. Tuh, ya. Ayam bisa melihat malaikat, dibuktikan secara sains teknologi. Kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian hari makin banyak yang terbukti. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayam yang bisa melihat malaikat. Kurang lebih 1400 tahun silam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena dia melihat setan." Sabda Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan bahwa ayam bisa melihat malaikat. Sabda Nabi adalah wahyu yang diterima dari Allah yang tidak boleh diragukan kebenarannya. Namun demikian ilmu pengetahuan modern mengungkap bahwa kebenaran sabda Nabi ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tahun 2010, jurnal Public Library of Science memuat hasil penelitian para ilmuwan yang dipimpin oleh Joseph Corbo di St. Louis, Washington University. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pada retina ayam ditemukan jenis sel kerucut ekstra yang tidak ditemukan pada manusia dan mamalia lainnya. Allah, luar biasa. Sel kerucut adalah sel-sel dalam retina yang mempunyai kemampuan untuk membedakan warna cahaya. Sel-sel ini dapat membedakan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Sel kerucut ekstra pada ayam ini dapat melihat sinar ultraviolet, berbeda dengan manusia yang hanya mempunyai 3 jenis sel kerucut, sehingga warna-warna dasar yang dapat dilihat indera manusia adalah merah, hijau, dan biru. Sel-sel kerucut ekstra pada ayam ini tersebar merata di seluruh bagian retina, sehingga warna violet dapat dilihatnya dengan jelas. Kita semua sudah mengetahui bahwa malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Sebagaimana keterangan dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari nyala api. Malaikat adalah makhluk yang nyata, namun keberadaannya tidak mampu diindrai alat indera manusia. Dengan ditemukannya sel kerucut ekstra pada ayam, dan dengan adanya sabda Nabi tentang kemampuan ayam dalam melihat malaikat, maka kemungkinan besar sel-sel kerucut ekstra inilah yang menjadikan ayam mempunyai kemampuan tersebut. Sedangkan kokok ayam di pagi hari atau malam hari ternyata bukan semata karena terbitnya matahari atau sesuatu yang lain, namun ia tengah melihat para malaikat Allah yang bertebaran membagikan rizki pada makhluk-makhluknya. Maka sesuai sabda Nabi tersebut, berdoalah jika mendengar ayam berkokok. Doa yang mengalir Berdoalah akan karunia ketika Allah. ayam berkokok, Sebab berarti limpahan fajar, karunia selalu mengalir pada dia ya, dan keluarga sahur. Ini haru ayahnya dimandikan oleh anaknya. Kita lihat. Oh, Nabi Sabi. Dayak berdamai. Alhamdulillah hasil pertemuan kepala suku Dayak Sekalimantan termasuk Sarawak, Sabah dan Brunei memutuskan bahwa kericuhan di Pontianak bukan urusan suku Dayak. Umat Islam adalah saudara mereka. Pantang musuh umat Islam atas perintah Panglima Dayak. Mereka menuntut Gubernur Cornelis Kalbar untuk minta maaf secara terbuka dan turun dari jabatan gubernur. Minta kepada penegak hukum untuk mengusut penista agama tersebut. Jika tidak maka hukum adat akan dilakukan di Pontianak. Wah, mau diadu domba gitu ya. Nggak bisa nih ya. Nggak bisa. Allahu Akbar. Anda melarang kami berbicara kafir, tapi Anda sangat mudah menyebut kami radikal dan teroris.
kepanjangan bawahnya, ya. Keren. Ini PKI ya. Nah, kita lihat PKI. Ini Muhammad Ali, lihat. Habis ini kita sholat Isra. Ketika ditanya, Do you have a bodyguard? Do you have... siapa bodyguardmu? No, you don't. I have one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers anything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. For this order not convey the words which takes a tongue to form it, or which sound carries ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. He stops those who's there. That's God, Allah. He's my bodyguard. He's your bodyguard. Masya Allah, begitu dong nah orang beriman. Bodyguardnya adalah Allah. Ini PKI kalau nggak salah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bebas dari PKI anak ya. Allah jaga ya Allah. Nah ini orang menjelek-jelekan umat Islam, dianggap teroris dan sebagainya. Akhirnya di barat fobia Islam. Kalau orang begini ketakutan bom jadinya. Ya jadi lucu-lucuan kita lihat ya nak. Kira bom. Run. 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 Why? Run. 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 Run.
sudah israq kita bersama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.